Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi yang berjudul Strategi Pengembangan UMKM pada Warung Makan Indomie. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya, Dwi Aditya, sebagai moderator, dan di sini ada Anissa Agistia sebagai pemateri, Aulia Nur Syahrani sebagai materi, dan saya sendiri sebagai pemateri, dan Sila Adinda Putri sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Syafitri Haza sebagai pemateri. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami, dan yang terpenting, terima kasih untuk Ibu dosen manajemen UMKM dan koperasi atas bimbingannya untuk menyelesaikan makalah ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke bab 1 yang akan dibacakan oleh Anissa Agistia. Era digitalisasi saat ini, persaingan dunia usaha meningkat ke arah penguasaan pasar yang secara luas. Perusahaan-perusahaan besar maupun kecil seperti UMKM ikut bersaing dalam persaingan usaha saat ini. Melihat kondisi yang ada, para pelaku UMKM perlu melakukan strategi untuk dapat bersaing dengan para perusahaan lainnya, yaitu dengan menerapkan strategi pengembangan UMKM dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dikutip dari Anggraini pada tahun 2021, SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Salah satu UMKM yang ikut bersaing di era digitalisasi saat ini yaitu Warmindo atau Warung Makan Indomie. Warmindo merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan menghadirkan banyak varian Indomie serta topping yang beragam dengan ciri khasnya, yaitu dengan pelayanan dengan metode self-service yang membuatnya berbeda dari UMKM lainnya. Banyaknya pelaku UMKM di bidang kuliner, ditambah dengan persaingan usaha yang meningkat, membuat Warmindo banyak pesaingnya. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam strategi pengembangan UMKM, yaitu sulitnya melakukan pemasaran. Sehingga dapat diambil perumusan masalah dengan dalam makalah kami, yaitu bagaimana penerapan strategi pengembangan dalam UMKM Warmindo berdasarkan analisis SWOT. Yang kedua, apa saja variabel pemasaran Warmindo yang ditetapkan hasil dari analisis SWOT. Selanjutnya, dengan tujuan dan manfaat, yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan bagi UMKM Warmindo berdasarkan analisis SWOT yang diterapkan. Yang kedua, untuk mengetahui variabel pemasaran yang ditetapkan Warmindo dari hasil analisis SWOT. Berdasarkan teori, ada 7. Yang pertama yaitu dari definisi strategi. Secara etimologi, strategi berasal dari turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu strategos yang berarti komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, serta perdagangan. Yang kedua adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. KBBI tahun 2007, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, tempat yang baik menurut siasat perang. Yang ketiga adalah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu siasat perang atau akal tipu muslihat
untuk mencapai suatu maksud. Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah menurut David pada tahun 2001. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, investasi, likuidasi, dan joint venture. Berdasarkan beberapa definisi strategi menurut arti bahasa yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Yang kedua ada dari definisi pengembangan. Yang pertama dari menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan mengartikan proses cara perbuatan mengembangkan. Kata mengembangkan sendiri memiliki arti memajukan atau meluaskan usaha dagang dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan UMKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi, dan penerapan teknologi. Selanjutnya, yang ketiga, ada dari definisi pengembangan usaha. Yang pertama adalah menurut Brown dan Petrello Sugiono, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga usaha akan meningkat pula demi memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah dari menurut Stanford Harris 2012. Pengembangan usaha adalah kegiatan milik badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan konsumen. Kegiatan tersebut beroperasi dengan memiliki badan hukum atau tidak memiliki badan hukum. Selanjutnya yang keempat dari definisi UMKM. Yang pertama adalah UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran ada 5. Yang pertama adalah sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah penyedia lapangan kerja terbesar. Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, ada pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta yang kelima adalah kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan arti dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah dari teman saya, Sila Adinda Putri. Silakan. Selanjutnya, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut. Usaha kecil adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ini. Lalu yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik, langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Kemudian yang terakhir adalah usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi lebih bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kemudian ada definisi analisis SWOT.
Seperti yang kita ketahui, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Analisis SWOT sendiri adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, dalam analisis SWOT ini, terbentuk beberapa pembagian faktor-faktor strategis, yaitu ada faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan juga faktor ancaman. Terdapat dua faktor pokok yang akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Berikut ini adalah tabel matriks yang menggambarkan secara jelas faktor internal dan eksternal sebagai alternatif perusahaan strategis. Selanjutnya adalah definisi Warmindo. Warmindo sendiri atau warung makan Indomie adalah warung makan yang terkenal dan banyak tersebar di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Kabupaten Sleman. Dahulu Warmindo ini yaitu berasal dari warung Burjo, yaitu warung bubur kacang hijau yang diinovasikan oleh para warga menjadi Warmindo dan bekerja sama dengan Indomie atau PT Indofood. Ruang promosi ini dianggap efektif karena populer di masyarakat, terutama kaum muda. Kemudian, pelaksanaan rebranding banyak dilakukan dengan cara membuat produk spanduk baru dengan nama Warmindo menggantikan nama Warung Burjo, dan juga memberikan produk Indomie di mana hal ini juga dilakukan kepada warung-warung yang lain sehingga kini Kabupaten Sleman bahkan di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada lagi spanduk bertuliskan Warung Burjo. Kemudian ada definisi pemasaran. Definisi pemasaran ini terbagi menjadi dua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dan juga menurut Sosial. Menurut KBBI adalah sebuah proses cara perbuatan untuk memasarkan suatu barang dagangan, sementara definisi dari strategi pemasaran adalah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, yang didasarkan pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi, dan juga perencanaan penjualan. Kemudian, menurut definisi pemasaran secara sosial adalah proses sosial dengan proses ini individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai pada pihak lain. Definisi pemasaran ini secara manajerial, pemasaran ini sering digambarkan sebagai seni menjual produk. Kemudian, secara umum disimpulkan bahwa kegiatan memanfaatkan variabel penjualan untuk mendatangkan konsumen, meningkatkan penjualan, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen sebagai kegiatan transaksi yang terjadi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warmindo yang biasa disebut warung makan Indomie merupakan salah satu usaha yang bergerak bidang kuliner yang berfokus menyajikan produk-produk dari salah satu perusahaan mie instan yang cukup populer, yakni Indomie, yang sudah cukup banyak mengeluarkan banyak varian cita rasa khas Indonesia dengan menambahkan berbagai varian topping tambahan seperti sayuran, telur, sosis, bakso, dan beragam topping lainnya. Dengan harga yang dibilang cukup terjangkau untuk semua kalangan, terutama kalangan pelajar. Maka tidak heran jika Warmindo banyak terletak pada wilayah yang cukup banyak sekolah maupun kampus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafitri Haza. Setelah yang sudah dijelaskan pada Aditya, di sini saya menjelaskan yaitu tentang kendala dan sosial yang terjadi pada bisnis Warmindo. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendalanya yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kekuatan
Di sini saya ingin membacakan 3 poin. Yang pertama itu biaya modalnya rendah, yang kedua itu biaya produksinya rendah, serta sarana dan prasarana produk diperoleh mudah dan murah. Karena kenapa? Kita sering menjumpai Indomie di mana-mana, baik di Indomaret, baik di minimarket, supermarket terbesar. Bahkan kita dapat menemukan di warung-warung terkecil di dekat rumah. Dari hasil pembahasan tentang strategi pengembangan UMKM pada Warmindo, maka dapat disimpulkan mengenai kondisi awal UMKM di bidang kuliner yang cukup ketat, maka pengusaha tersebut harus melakukan berbagai inovasi, yakni menggunakan analisis SWOT dengan menggunakan kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Dengan menggunakan teknologi yang ada untuk bersaing dengan para kompetitornya. Dan ada pun saran kami untuk para pengusaha Warmindo untuk mengoptimalkan teknologi yang ada di zaman era globalisasi sekarang untuk usahanya agar tidak kalah saing oleh kompetitor lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.